Hati ya, kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus enggak di kota ada, sedekahkan. Ya Ustaz. Pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Loh. Punya mobil, lepas loh. Tanah punya, wah yang puluhan tahun nabung ada, keluar lah. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. A.A. Gym peringatkan jamaah soal Yusuf Mansur. Hati-hati dengar ceramah beliau, bisa habis harta kita. Belakangan sosok UYM ramai untuk dibicarakan. Hal ini setelah beberapa video ceramahnya yang meminta atau memaksa jamaah untuk memberikan hartanya guna kepentingan sedekah yang viral. Hal ini pun mengundang reaksi dari A.A. Gym. Abdullah Gimnastiar atau yang akrab disapa A.A. Gym itu memberikan peringatan kepada para jamaah agar hati-hati jika mendengar ceramah para dai atau penceramah seperti Ustadz Yusuf Mansur yang kerap meminta atau memaksa dalam tanda kutip para jamaah untuk memberikan hartanya guna kepentingan sedekah. A.A. Gym bahkan menyebut jika mendengar ceramah UYM yang kerap meminta harta jamaah untuk disedekahkan, maka bisa habis harta dari para jamaah. Karena itu dia meminta agar para peserta kajian hati-hati. UYM hati-hati ya kalau dengar ceramah beliau, bisa habis tuh harta kita. Wah bener Pak, kata Gim seperti dikutip dari redaksi melalui video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @viral62.com pada Selasa 12 April. Pengunggah video akun Instagram tersebut juga merasa setuju dengan pernyataan A.A. Gim. Bener sih, tulis di narasi unggahannya. Dalam video itu terlihat A.A. Gym yang seakan-akan menirukan ucapan Ustadz Yusuf Mansur kala membuat jamaahnya memberikan hartanya untuk keperluan sedekah. A punya apa ya? Ujar A.A. Gym menirukan pertanyaan dari UYM. Ya, Alhamdulillah. Harta bisa habis diminta Yusuf Mansur untuk sedekah. Kemudian ditanya kembali, ayo punya rumah yang paling bagus enggak di kota? A sedekahkan. Ujarnya menirukan kata-kata UYM. Pokoknya harta apa yang A sukai sedekahkan. Wah, punya mobil lepas, tanah punya yang puluhan tahun nabung ada, lepas. Begitu lanjutnya. Menurut A.A. Gym 2 hari bisa habis hartanya. Itu 2 hari bisa habis harta kita. Kisah dari A.A. Gym tersebut kemudian mengundang tawa dari para jemaah yang mendengarkan kajian darinya. UYM memang pernah mengakui jika dia mengajarkan cara bersedekah pada para jemaah dengan cara yang dalam tanda kutip memaksa. Nah, saya kalau lihat orang susah itu, saya kayak maksa gitu loh. Kayak lampu merah, kalau lu nggak dipaksa berhenti, lu akan celaka, kata UYM. Merasa perlu memaksa saat mengajarkan ilmu sedekah. Lampu hijau juga begitu, katanya. Lagi enak-enak menikmati pemandangan, tiba-tiba lampu hijau, pengendara harus jalan. Ini pemaksaan, saya lagi enak di lampu merah, nggak bisa lampunya sudah hijau. Kita kan gurunya bukan guru renang. Kalau saya guru renang ya, gue paksa renang lah. Kan, nah gue lagi ngajar sedekah ya, gue paksa sedekah. Begitu jelasnya. Menurutnya hal ini kemudian yang terkadang membuat orang atau jamaah kebingungan. Nah di sini yang rancunya, orang menuduh saya memakan duit sedekah padahal dari dulu saya nggak pernah makan duit sedekah. Dari dulu saya makannya nasi. Hotman Paris yang menjadi host acara penasaran kemudian menanyakan, jadi duit sedekah itu bapak kemanain? Tanya Hotman. UYM pun menyatakan jika itu diserahkannya pada panitia yang mengundang dia untuk memberikan ceramah atau kajian. Itu terserah panitia, kan diundang nih sama panitia. Saya hajar nih ngomong sedekah bang. Dia pun menantang secara terbuka jika ada panitia dari tahun 99 sampai saat ini yang pernah mengundang UYM. Jika ada beberapa hal yang dirasa kurang pas, maka bisa laporkan ke Hotman Paris di Kopi Joni. 1. Bila ada 1 saya masang tarif, 2 saya bawa duit Anda, 3 duit Anda saya gondol, langsung lapor ke Kopi Joni. Kalau benar saya langsung berhenti jadi ustadz. Begitu tandasnya. Bisnisnya yang penuh dengan kontroversi.
Ex mitra bisnis Yusuf Mansur, saya sedekah satu perusahaan untuk pondok pesantren. Dananya malah dipakai buat ini. Beredar sebuah video pengakuan mantan mitra bisnis Ustadz Yusuf Mansur, yaitu Febrian Agung. Ia mengaku diminta menyedekahkan satu perusahaan oleh terduga Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangannya, Febrian Agung mengaku bahwa dirinya diminta sedekahkan satu perusahaan oleh Yusuf Mansur. Ia berharap sedekah itu dipakai untuk kepentingan agama atau pesantren, namun ternyata malah dipakai untuk kepentingan yang lain. Selain itu, Febrian Agung juga mengaku bahwa dirinya adalah salah satu pendiri Paytrend bersama dengan Yusuf Mansur. Namun, jalan dari bisnis Paytrend tidak sesuai dengan tujuan pertamanya, yaitu menjual produk menjadi menjual aplikasi, dan ia tidak setuju dengan jalan bisnis itu. Diketahui bahwa sistem bisnis Paytrend waktu itu berubah dari menjual produk menjadi multi-level marketing, di mana setiap orang yang akan membayar untuk mendapatkan aplikasi dan mengajak orang lain untuk bergabung agar ia mendapatkan keuntungan. Pernyataan Febrian Agung itu disampaikan saat dirinya diwawancarai oleh Darso, yaitu seorang pegiat media sosial. Kemudian video itu diunggah oleh channel YouTube Thayyibah Channel dengan judul Paytrend Yusuf Mansur di mata Febrian Agung dan mantan karyawan Paytrend. Sebagaimana dilansir pada hari Rabu 16 Maret. Saya diminta untuk mensedekahkan perusahaan, saya sedekahkan semua saham, ya sedekahin aja, saya bukan sombong ya. Cuma kan dalam Islam kalau kita punya rezeki lebih ya sampaikan, ujar Febrian. Saya di beberapa tempat tuh banyak sekali, jadi mensedekahkan satu perusahaan bagi saya ya sudah. Saya sedekahkan, saya nggak tahu, saya waktu itu nggak teliti, saya sedekahkan waktu itu akad saya kan sedekah saham saya 100% ke Pondok Pesantren Darul Quran, ujar Febrian Agung. Jadi ya harusnya ke Darul Quran, tapi ya Wallahualam, ditransaksikan ke siapa itu saya nggak tahu. Cuma kan kedepannya kan dana Paytrend malah dipakai buat Pak Darso tahu sendirilah, ujar Febrian Agung menjelaskan. Selain dari Febrian Agung, ternyata guru SD juga blak-blakan ngaku ditipu Yusuf Mansur sampai jual motor. Beredar sebuah video seorang ibu guru SD mengaku ditipu Yusuf Mansur. Bahkan ia menceritakan sampai jual motor demi ikut investasi Yusuf Mansur. Namun sampai saat ini ibu itu belum mendapatkan keuntungan yang dijanjikan kepadanya. Diwartakan bahwa ibu itu bernama Husnul Khotimah, ia merupakan guru di salah satu sekolah dasar. Husnul Khotimah juga dikabarkan mengikuti bisnis investasi Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangannya, Ibu Husnul Khotimah mengaku tergiur dengan iming-iming yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Berdasarkan keterangan Ibu Husnul Khotimah, Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan iming-iming akan membeli Indonesia, membangun hotel untuk jamaah haji, serta membeli pesawat terbang untuk jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji. Lebih khusus lagi kepada para investor, terkhusus masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi, Ibu Husnul Khotimah mengaku dijanjikan akan mendapatkan keuntungan 8% dari jumlah uang yang mereka investasikan. Mirisnya, berdasarkan keterangan Husnul Khotimah, sampai saat ini belum mendapatkan keuntungan 8% sebagaimana yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur. Bahkan uang yang ia investasikan pun belum kembali. Padahal uang itu didapat dari hasil menjual kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Husnul Khotimah saat diwawancarai oleh pegiat media sosial bernama Darso dan diunggah di channel YouTube Cahaya Islam dengan judul kepada pihak Yusuf Mansur agar berhentilah terus bernarasi. Cukup kembalikan saja hak para korban. Sebagaimana dilansir pada hari Minggu 20 Maret. Saya memang tertarik dengan Yusuf Mansur karena dia seorang ustadz. Terus kalau dalam tausiahnya memang lemah lembut. Terus dalam baca Al-Quran juga dia bagus. Dia pernah bilang kita beli Indonesia gitu. Pokoknya kita bangun apartemen dan hotel untuk jamaah haji dan umroh di dekat bandara. Terus kita beli pesawat untuk yang mau naik haji. Saya jual motor, saya sengaja jual untuk patungan investasi. Teller bank, mbaknya juga sempat negur. Ibu yakin kirim uang 10 juta ini? Saya jawab ya yakin, untuk amal bangun hotel itu investasi. Kalau benar balik untung 8% ya berarti bisnis sambil beramal. Sama sekali sampai sekarang gak dapat uang yang dijanjikan, ujar Husnul Khotimah.